Hai, selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Berjumpa bersama saya Mita Handayani di program Kompas Sport yang akan menyuguhkan sejumlah berita olahraga menarik baik dari dalam ataupun luar negeri. Mari kita simak Kompas Sport edisi hari ini. Hasil undian Asian Championship 2026 menempatkan Indonesia di grup A bersama juara bertahan Vietnam. Pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, ingin mencetak sejarah bersama skuad Garuda. ASEAN Championship 2026 telah menyelesaikan proses pengundian grup di Jakarta. Berdasarkan hasil undian, Indonesia akan menempati grup A. Skuad Garuda tergabung bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartman menanggapi positif hasil undian ini. Menurutnya, melawan tim kuat dari fase grup akan mematangkan pemain lebih cepat. Selain itu, dengan rekor 6 kali runner-up, menjadi peluang nyata cetak sejarah merengkuh gelar untuk pertama kalinya. So to do it the first time and to make history together with the fans, with the player group, that's the mindset that you want to take into this tournament. And I think it's a genuine opportunity with the group that we have. Sementara bek tim Merah Putih, Rizky Ridho, sangat optimistis dengan peluang Indonesia bersama juru taktik baru. Meskipun ia meyakini dalam perjalanannya tidak akan mudah. Iya, tentunya saya tadi udah sempat bilang juga ini bukan grup yang mudah. Tentunya kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita sudah harapkan dan masyarakat Indonesia nantikan karena cuma 6 kali aja kita menjadi runner up kan. Ya, insya Allah lah semua kita bisa mendapatkan trofi itu dengan pelatih yang baru. Sejak pertama kali digelar pada 1996, timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF. Prestasi terbaik Indonesia menjadi runner-up sebanyak 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Hari Tanikan, Junaidi Saputra, Kompas TV Jakarta. Hasil undian Asian Championship 2026 menempatkan Singapura di grup A bersama Indonesia. Pelatih Singapura, Gavin Lee bilang, skuad Garuda relevan untuk mengukur kemampuan tim di Asia Tenggara. Singapura akan bentrok dengan Indonesia pada ASEAN Championship 2026. Berdasarkan hasil undian, Singapura berada di grup A dengan juara bertahan Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan pemenang playoff Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Indonesia yang kini diarsiteki John Hartman membuat Singapura merasa tertantang untuk adu strategi di lapangan. Sang pelatih Gavin Lee mengapresiasi perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang kini dianggap relevan untuk mengukur kekuatan tim di Asia Tenggara. Obviously, he's a fantastic signing, I guess, for Indonesia. He's led a team to the World Cup, and that's very impressive. Let's see how he does with the coming games, and we'll be definitely doing our homework. Kini timnas Singapura tengah fokus membangun tim untuk bertarung di fase grup. Pada Piala AFF 2024, langkah skuad negeri Singa terhenti di semifinal. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, mantan pemain timnas Indonesia, Hamka Hamzah, optimistis John Hartman bisa membawa skuad Garuda pecah telur di turnamen Asian Championship 2026. Hamka menilai kini banyak pemain diaspora di tubuh skuad Garuda. Setelah terpuruk di edisi 2024, Indonesia memupuk kembali optimisme juara di gelaran ASEAN Championship 2026. Pada turnamen yang akan bergulir Juli hingga Agustus tahun ini, tim Merah Putih tergabung di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sebagai mantan pemain timnas, Hamka Hamzah menilai ASEAN Championship tahun ini menjadi kesempatan Indonesia untuk pecah telur di turnamen 2 tahunan itu. Terlebih, Indonesia kini ditangani pelatih baru John Hartman yang sebelumnya sukses bersama timnas Kanada. Tak hanya itu, skuad Garuda berpotensi diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang mentas di kompetisi domestik.
seperti Tom Hai, Eliano Reinders, hingga Jordi Amat. Apalagi saya sebagai mantan pemain sepak bola itu sendiri, jadi setiap ajang turnamen dan membela tim nasional itu ya kita harus optimis, apalagi buat penonton dan juga pelatih baru ini untuk menunjukkan bahwa PSSI atau tim Indonesia tidak salah memilih coach John Hetman ini. Banyak pemain-pemain yang berkualitas, bahkan sekelas Tom Hai, terus Rafael, dia bisa kita ajak untuk mengikuti ajang AFF mungkin, karena dia bermain di Liga Indonesia, karena di luar kan harus mengikuti FIFA matchday kan, tapi kalau di Liga kita, siapa tahu dengan lengkapnya pemain, Indonesia kali ini bisa juara di AFF. Sebelumnya, skuad Garuda pernah ditangani pelatih Inggris Peter Wade pada era 2004 hingga 2007. Kapten Hamka turut masuk dalam skuad. Hal inilah yang membuat pria 41 tahun optimistis Hartman mampu membawa Garuda terbang tinggi di ASEAN Championship 2026. Tim Liputan Kompas TV. Kabar baik datang untuk bobotoh Persib. Bek andalan Federico Barba akan bertahan bersama Maung Bandung pada putaran kedua Super League. Persib Bandung sebelumnya dipusingkan dengan sang bek andalan Federico Barba yang tak kerasan dan ingin hengkang. Ingin dekat dengan keluarga menjadi alasan mantan bek tim Serie A Italia, Como, ingin pulang ke Italia. Namun, kini situasi ruang ganti sudah mulai kondusif. Sang manajer tim Umum Muhtar mengabarkan, talenta 32 tahun akan bertahan di Maung Bandung hingga akhir musim. Meski Barba akan bertahan, Umum Muhtar juga menyebut Pangeran Biru masih akan menambah kekuatan dengan mendatangkan satu pemain asing di bursa transfer tengah musim. Sebelumnya Persib dikaitkan dengan mantan bek kiri PSG, Louis-Vin Kurzawa. Kini rumor kembali beredar di Kota Kembang. Satu nama kembali mencuat yang juga berposisi sebagai bek kiri. Terence Kongolo dikabarkan turut diincar Maung Bandung. Bek 31 tahun adalah mantan pemain timnas Belanda. Sempat dicap sebagai rising star di usia muda, talenta yang baru habis kontrak bersama NAC Breda, kenyang pengalaman di benua Eropa. Laki-laki yang mengawali karir dari Akademi Feyenoord Rotterdam pernah bermain di Liga Primer Inggris, Bundesliga Jerman, Ligue 1 Prancis, dan Eredivisie Belanda. Apabila rumor ini terrealisasi, tak hanya untuk plan B bila Barba hengkang, juga menambah kedalaman skuad Maung Bandung yang tengah fokus ingin berbicara banyak di level Asia. Bobotoh Garut antusias menyaksikan gelaran Persib Day Festival. Kehadiran Zainal Arif, Atep hingga Tantan menambah semarak para bobotoh. Acara bertema Export of Taste ini digelar di lapangan Cakrawati, Malangbong, Garut. Ini menjadi ruang temu inklusif yang mempertemukan bobotoh lintas generasi bersama pemain muda, legenda Persib serta keluarga besar Persib Bandung. Persib Day Festival menghadirkan para talenta muda binaan klub yang tampil berdampingan dengan para legenda Persib yang pernah mengharumkan nama Maung Bandung dan menjadikannya juara. Persib Day Festival ini karena kami ingin mengenalkan ekosistem Persib secara keseluruhan. Jadi ingin memberitahukan kepada para bobotoh bahwa Persib ini bukan eksklusif tapi inklusif. Kami ada di mana-mana, nggak cuma di Bandung aja, tapi lalu ke semua daerah di Jawa Barat gitu. Nah, artiannya adalah kami ingin para bobotoh itu juga mengenal nggak cuma dari sisi pemain yang bermain di lapangan aja, tapi juga dari legendnya, dari Persib Store-nya. Menurut legenda Persib Jajang Nurjaman atau mantan coach Persib, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi positif antara klub dan bobotoh di daerah. Pasti ini kegiatan sangat positif ya, dalam rangka menjadi silaturahim antara Persib dengan bobotoh yang ada di daerah. Saya pikir kita mempunyai skuad dan kedalaman yang cukup bagus di tahun ini, dan sementara kita ada di puncak klasemen di tengah babak ini dan sangat besar peluangnya untuk menjadi juara kembali. Saya pikir kalau ditanya tentang skuad Persib tahun ini cukup mumpuni dan cukup baik secara kedalaman. Gelaran Persib Day Festival seakan menjadi oase bagi para bobotoh Garut melihat para legenda Persib secara dekat.
Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Informasi asisten pelatih Arema meninggal dunia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Sport. Disinyalir mengalami serangan jantung, asisten pelatih Arema FC kolaps di lapangan dan meninggal Minggu sore. Asisten pelatih Arema Kunchoro meninggal pada Minggu sore. Mantan pemain era Galatama ini sebelumnya kolaps di pinggir lapangan saat ikut serta dalam laga eksebisi antar pemain veteran. Setelah mendapat perawatan dari tim medis di lapangan, Kunchoro sempat dilarikan ke RSUD Saiful Anwar Malang untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sayang, nyawa Kunchoro tak bisa diselamatkan dan dikonfirmasi meninggal sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum berkarir sebagai pelatih, Kunchoro sempat bermain di Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema Malang. PSSI menunjuk John Herman jadi arsitek Timnas Indonesia. Meski belum menunjukkan asisten pelatih, namun Herman memastikan akan memilih pelatih lokal. Pelatih anyar Indonesia John Herman siap bertugas. Meski tetap membawa sejumlah orang kepercayaannya, Herman juga akan memaksimalkan staf kepelatihan lokal. Badan Tim Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi Herman. Jika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut asisten pelatih lokal sangat penting untuk menjembatani dan memberikan pandangan terhadap kultur sepak bola Indonesia. Soal asisten pelatih lokal ini sangat penting dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Namanya juga asisten pelatih lokal pasti lebih paham dan katanya juga tidak terlalu banyak asisten pelatih asing yang dibawa. Ini bagus. Patut ditunggu siapa pelatih lokal yang nantinya akan mendampingi John Herman di Timnas Indonesia. Kehadiran asisten lokal diharapkan memberi ruang transfer ilmu demi talenta pemain Timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kompetisi Liga 4 Jawa Timur kembali menjadi sorotan pecinta bola nasional. Setelah peristiwa tendangan kungfu pemain Putrajaya Pasuruan, kini terjadi aksi oknum supporter yang melempari bus pemain. Video aksi pelemparan batu oleh oknum supporter terhadap bus pemain Persida Sidoarjo usai laga babak 16 besar Liga 4 melawan Persit Jember viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat bus pemain Persida Sidoarjo hendak meninggalkan Stadion Jember Sport Garden usai kalah 1-2 dari Persit Jember. Aksi anarkis supporter ini mendapat perhatian serius dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Setelah melakukan sidang disiplin, Komdis PSSI Jatim memberikan sanksi pada klub Persit Jember berupa denda Rp20 juta dan 2 laga kandang tanpa penonton. Terjadi insiden pelemparan batu, pelemparan benda-benda misil yang itu tentu mencederai fair play dan melanggar kode disiplin mulai dari pasal 68, 69, dan 70. Itu akhirnya Pandis menjatuhkan putusan memberikan sanksi denda 20 juta dan dua pertandingan di home Jember tidak ada penonton. Kita ke informasi lain.
Kazuyoshi Miura yang akan berusia 59 tahun bulan depan menjadi pesepak bola profesional paling tua yang masih aktif bermain hingga saat ini. Kazuyoshi Miura yang dikenal dengan julukan King Kazu resmi gabung dengan tim kasta ketiga Liga Jepang Fukushima United FC. Ia hijrah sebagai pemain pinjaman dari Yokohama FC. King Kazu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub divisi 4 Liga Jepang, Atletico Suzuka. Sang striker gagal mencipta gol dalam 7 laga. Naik kelas ke kompetisi kasta ketiga, Miura tak khawatir. Justru ia termotivasi untuk tetap tampil kompetitif. 本当にどこまで自分が J3 の舞台で確かに JFL よりも高いレベルの中でやるっていうのは本当に大変だとは思うんですけど、自分がこのチームで生かされて成長して試合に出て、チームの勝利のために、活躍できたらいいなっていう今は希望の方が大きいです。Dalam karirnya, King Kazu sempat bermain di Liga Brazil, Italia, Kroasia, Australia, dan Portugal. Kakek 58 tahun menjalani debut bersama Santos pada 1986. Di tahun 2017, pada usia 50 tahun, ia menjadi pemain tertua yang mencetak gol dalam pertandingan profesional melewati rekor pemain timnas Inggris Stanley Matthews. Miura jadi salah satu nama besar di sepak bola Jepang, mencetak 55 gol dalam 89 laga, menjadi bintang di timnas Jepang di era 1990-an. Informasi Indonesia Master 2026 akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sport. Kembali di Kompas Sport. Polri memberikan apresiasi berupa kenaikan pangkat luar biasa hingga pendidikan sekolah bagi anggota yang berprestasi dalam ajang SEA Games Thailand 2025. Apresiasi ini diberikan kepada atlet yang berasal dari Polri ataupun non-Polri dengan jumlah mencapai ratusan atlet dan ofisial. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan pemberian apresiasi ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang mengharumkan nama bangsa. Terlebih, ia menegaskan Polri terbuka untuk mereka yang ingin bergabung dalam keluarga besar Polri. Untuk itu, atlet dan ofisial juga diberikan kesempatan bergabung menjadi polisi, mulai dari rekrutmen perwira jalur sarjana, Bintara Polri, hingga ASN Polri. Hari ini juga kita memberikan rewards, memberikan apresiasi kepada kurang lebih 101 non-Polri yang kemudian ternyata memiliki cita-cita ingin menjadi Polri. Dan saya lihat tadi bagaimana prestasi mereka, ada 100 medali emas kalau salah yang dihasilkan, belum medali perak dan medali perunggu, sehingga kemudian kami memberikan kesempatan untuk mereka bergabung menjadi keluarga besar Polri melalui jalur rekrutmen proaktif atau talent scouting. Sejumlah wakil Indonesia melenggang mulus ke babak 16 besar Indonesia Master 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah, Putri Kusuma Wardani, ganda campuran Fajar Felicia masih buka peluang rebut juara di Istora. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah jumpa wakil India Kiran George di 32 besar. Sempat tertinggal 4-10, pebulu tangkis 18 tahun membalikan keadaan 17-15. Ubed akhirnya mampu meraih keunggulan di game pertama 21-17. Ubed memastikan diri lolos ke 16 besar usai menang 21-14 di game kedua. Di sektor ganda campuran, pasangan unggulan 6 Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu amankan tiket babak 16 besar.
Hasil ini diraih usai duet muda ini kalahkan wakil Denmark Christopher Kolding Medway. Tampil impresif di hadapan publik Istora, Jafar Felicia menutup pertandingan straight game 21-14, 21-19. Dari lawan ada perubahan permainan, terus kita juga lambat mengantisipasi perubahan permainannya, terus ada perubahan kondisi angin juga bikin kita penyesuaian lagi, terus juga ya secara non teknisnya aja sih yang perlu diperhatiin, terus fokus pada game plan, terus ya udah biarin aja lawan mau main gimana, mau langsung menggebu-gebu apa, berarti kita fokus sama strategi kita dan dapat poin. Sementara Putri Kusuma Wardani menjadi wakil Indonesia di 16 besar. Berstatus unggulan kedua di turnamen ini, Putri KW jungkalkan perlawanan wakil Taiwan, Sung Soyun, 2 game langsung 21-15, 21-15. Rinintaniken Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Ingin hidupkan lagi atmosfer Istora, penyelenggara Indonesia Masters 2026 usung konsep pesta rakyat dan kumpul keluarga. Kita tidak pakai lagi barricade. Artinya semua orang yang datang ke kompleks Istora ini bisa menikmati segala sesuatu yang kita set up dan kita siapkan. Pastinya ada batasan. Batasannya adalah pada waktu mereka masuk ke gedung. Kalau masuk ke gedung pertandingan FOP baru ada screening. Kita ingin lagi menggelurakan animo dari masyarakat bulu tangkis Indonesia. Beralih ke voli Pro Liga, tim putra Falcon Tirta Bagasasi tumbang di kandang kala jumpa Jakarta Garuda Jaya. Bertanding di Gor Volley Indoor Sports Center Sumatera Utara, Jakarta Garuda Jaya sukses menundukkan Medan Falcon dengan skor 3-1. Garuda hukum sang tuan rumah 25-22, 23-25, 25-20, dan 25-23. Kemenangan ini menjadi yang pertama untuk Jakarta Garuda Jaya pada musim ini. Hasil ini membawa mereka naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Sang pelatih Nur Widianto bilang persiapan matang dan menganalisa permainan lawan menjadi faktor penentu kemenangan. Untuk permainannya sudah kami pelajari waktu saya lihat di seri pembiayaan kemarin. Jadi seperti yang saya lihat sebelumnya kita tekankan di servis yang menyulitkan sama receive. Jadi kalau servis menyulitkan kita lebih mudah bisa ngasih blok sama defense buat serangan balik. Terus kalau basic buat kita lebih mudah buat memecah serangan. Gitu. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Sport minggu ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, jangan lupa berolahraga dan sampai jumpa.